Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak semua. Pengalaman saya 20 tahun mengurus klinik terapi ini, yang paling susah buat saya adalah menyatukan pendapat antara masing-masing terapis, menyatukan visi antara masing-masing terapis. Karena latar belakangnya berbeda-beda dan semuanya pintar-pintar gitu. Tapi apabila kita berhasil menyatukan pendapatnya ini, menyatukan visinya, dan mereka bisa bekerja bersama-sama, hasilnya akan hebat sekali. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, sebagai dokter anak, ada beberapa pasien yang dikeluarkan dari sekolah atau diminta keluar dari sekolah hanya karena tidak bisa menulis. Kan sayang ya, otaknya pintar tapi tulisannya jelek. Ya, ini harus dihindari. Sekarang sedang musim COVID ini, jadi klinik tidak bisa tatap muka. Terpaksa ibu-ibu dan bapak-bapak berjuang lebih keras melatih anaknya menulis ya. Nah, kita ada video yang sedang viral itu ya, ibu mengajarkan anaknya ngapal Pancasila. Udah lihat nggak? Sampai setengah mati, sampai dimarah-marahin anaknya, nggak bisa-bisa juga ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak makin dimarahi anaknya, makin nggak bisa dia, buntu semua. Terus dia bosen, terus dia sebel sama yang ngajarin ya. Jadi itu makanya topik hari ini menulis dengan riang gembira. Jangan dipaksa, harus dengan hati yang senang ya. Nah, hari ini 3 terapis dari klinik anakku akan mengemukakan pendapatnya. Ibu Jessi dari fisioterapi untuk basicnya, basic kekuatan otot dan lain-lain. Ibu Meni dari terapi okupasi, mengajarkan bagaimana menggunakan jari-jari. Dan Ibu Ririn dari behavior, mengajarkan bagaimana supaya anaknya senang menulis ya. Kita lihat buat menulis aja susah amat ya, mesti kombinasi begini. Belajar calistung aja biasalah, kursus. Nggak bisa Bu, kalau anak kebutuhan khusus, dia harus dibantu oleh profesional dulu. Nanti kita juga diskusi dibantu oleh Ibu Ana, udah kelihatan mukanya tuh, Hasyana Ambarita. Udah dandan habis. Akan membantu menjadi moderator. Terima kasih, selamat menikmati ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Silakan Ibu Ana. Oke, terima kasih Prof untuk hari ini. Langsung aja kalau gitu kita akan mendengarkan presentasi dari yang pertama. Boleh dimulai dari silakan Tante. Oke, kita akan membahas tentang kesiapan otot-otot tubuh. Ya, oke, kita akan membahas tentang eksis atau midline tubuh yang terdiri dari stabilitas batang tubuh yang kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Sally, kemudian stabilitas bahu dan juga stabilitas dari lengan bawah. Okay. Ya, eksis atau midline dibagi menjadi dalam bidang sagital, frontal, transversal. Sagital membagi menjadi kanan kiri, frontal depan belakang, dan transversal atas bawah. Mulai dari kepala, kemudian leher, kemudian bahu, kemudian skapula, dada, lengan, tangan yang nantinya fungsinya untuk meraih. Next selanjutnya adalah menulis. Oke, next. Nah, apa itu core atau batang tubuh? Core atau batang tubuh itu terdiri dari otot-otot batang tubuh flexor atau depan, extensor otot belakang. Ini merupakan grup otot ya, karena banyak sekali otot-otot kecil di dalamnya.
Oke. Nah, perkembangan otot flexor atau otot depan dan belakang dimulai dari baby, dari mulai bayi. Lihat pada saat posisi terlentang, dia akan mengkontraksikan otot depan sehingga dia mampu untuk mengangkat tangan dan juga kakinya, memasukkan kakinya ke dalam mulut, nantinya kemudian dia bisa duduk. Dari postur duduknya dia mampu kepalanya untuk tegak, kemudian punggungnya juga cukup tegak. Kalau otot belakang, ekstensor, dimulai ketika anak-anak mampu untuk tengkurap. Lihat, dia menopang badannya dari lengan bawah, kemudian dia mendorong badannya untuk kepala lebih tegak menggunakan topangan tangan. Ini nanti fungsinya untuk grasping ya, karena kekuatan dari genggaman tangan. Kemudian dia pakai untuk mobilisasi dengan merangkak, kemudian mendorong tubuh untuk proses berdiri juga menggunakan telapak tangan. Maka nantinya fungsi ini juga akan dipakai untuk fine motor. Oke? Nah, postur atau aksesnya harus simetris, stabil, kemudian seimbang. Apa itu simetris ini? Di mana penggunaan sisi tubuh, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri harus sama. Kemudian anak-anak akan mampu stabil, yaitu mampu mempertahankan eksis dan postur tubuh, baik diam, duduk, maupun bergerak. Kemudian dia akan mampu seimbang, yaitu kemampuan anak dalam mengontrol dan mengkoordinasikan tubuh saat bergerak. Nah, apa itu stabilitas bahu? Kemampuan bahu untuk bergerak yang benar dan fungsional tanpa adanya gerakan kompensasi. Contoh, ketika dia harus mengambil paper di depan, tanpa kemudian dia kembali tegak, tidak mesti dia memiringkan posturnya. Stabilitas bahu ini akan mempengaruhi lengan bawah, kemudian kualitas memegang, yang nantinya dipakai untuk gerakan halus, yaitu menulis. Oke. Bagaimana gerakan lengan bawah yang begitu penting juga pada saat jadi memutar ke arah dalam dan memutar ke arah luar. Ketika dia memutar ke arah luar, dia bisa untuk menggenggam. Ketika dia memutar ke arah dalam, dia mampu untuk membuka. Beberapa anak yang kita amati, gerakan-gerakan kayak meminta ini nggak bisa full, atau gerakan menuang ini juga nggak bisa koordinasi dengan baik. Seperti itu. Ini contoh aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Ya, latihan ini penting banget. Lihat dia menggerakkan menggerakkan tubuhnya ke atas, ya, otot depan belakangnya berkoordinasi dengan baik. Pintar lagi. Nah, ini juga aktivitas ini bisa di kasur bawah ya. Jadi posisinya dia tengkurap, kemudian dia akan memindahkan bendanya ke satu wadah secara bergantian. Bisa di-play? Oke. Itu contoh-contoh aktivitas di rumah ya yang bisa mengoptimalkan dari perkembangan eksis, stabilitas bahu, juga lengan bawah. Sekian dari saya, kita lanjut mungkin Ibu Meni. Ya, boleh. Untuk Tante Meni, boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Terima kasih. terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya sama Tante Yesi bagaimana persiapan menulis. Nah, ini ada lanjutannya nih. Apa sih yang perlu kita siapin lagi untuk menulis? Nah, jadi sebelum kita meminta anak untuk menghasilkan tulisan yang bagus, tulisan yang baik, gitu kan, kita perlu tahu dulu nih bahwa ketika kita mau ngomongin menulis, ternyata banyak hal ya yang harus kita siapin sama anak, dan ternyata banyak hal yang harus mereka kuasai dari segi persepsi, kemudian dari sensoriknya, kemudian dari motoriknya, kemampuan berbahasa, sampai akhirnya pada ke kognitif. Nah, tapi untuk menghasilkan tulisan yang baik atau menulis yang baik, kita juga harus melewati proses yang baik juga. Nah, kalau tadi Tante Yesi berbicara tentang ototnya, saya berbicara tentang fungsinya. Nah, pada prinsipnya, kalau kita ngomongin perkembangan gerak, pastinya dimulai dari gerakan kasar ke halus, gerakan yang besar ke kecil. Jadi kita harus mulai dari gerakan bahu,
siku, pergelangan sampai jari-jari. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu jangan maksa dulu langsung ke aktivitas yang kecil-kecil ya. Jadi kita mulainya harus dari yang besar dulu gitu. Pertama apa sih? Yaitu ada konsepnya, ada komponennya meraih. Bahwa di sini anak-anak dilatih nih untuk mengembangkan kemampuan gerakan bahunya untuk mengambil objek tertentu. Nah, berikutnya adalah kemampuan dalam menggenggam. Nah, menggenggam ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dalam perkembangan anak-anak. Karena pada proses menggenggam gitu kan, anak-anak ini harus belajar untuk menggenggam secara utuh gitu. Nah, ketika mereka belajar menggenggam secara utuh, mereka banyak belajar bereksplorasi terhadap apa yang mereka pegang. Oh, ini bendanya besar, bendanya kecil, halus, kasar, panjang, pendek, bulat, kotak gitu. Jadi mereka bereksplor dan merasa raba apa yang saya sedang pegang. Kemudian mereka juga belajar ketika menggenggam ini adalah diskriminasi atau gradasi dari kekuatan ketika memegang objek. Seberapa besar sih ketika aku harus memegang objek ini? Kalau pegangnya nggak kuat berarti nanti objeknya mudah jatuh. Kalau megangnya terlalu kuat pun nanti objeknya akan tangan-tangannya susah terbuka gitu. Jadi harus proporsional seberapa kuat aku harus pegang objek itu. Kemudian ini jari-jari gitu. Jadi jangan jari-jari dulu yang kita kuatin, tapi bagian dalam dulu gitu. Nanti kelanjutannya adalah bagaimana dia anak-anak bisa memegang objek alat tulis itu dengan baik dan benar gitu. Nah, berikutnya adalah kemampuan melepaskan objek. Nah, melepaskan objek ini mereka harus tepat dalam melepaskan objek-objek tertentu ke dalam wadah. Berikutnya adalah kemampuan manipulasi. Manipulasi tangan ini berhubungan erat dengan kemampuan menggenggam tadi, gitu kan. Kalau menggenggamnya kuat, dia bisa stabil dalam memegang objek. Karena dalam fungsi tangan yang bekerja itu ada dua macam, gitu ya. Tiga jari depan itu adalah sebagai koordinasi gerakan. 2 jari belakang, jadi 4 dan 5 digunakan sebagai manipulasi gitu. Jadi yang 3 depan itu bekerja, yang belakang ini untuk stabilisasi. Fungsinya apa? Ketika nanti dia menulis, bahwa ketika dia nanti pegang pensil, terus kemudian ada yang salah, tinggal mindahin nih pensilnya ke dalam, ditahan, terus ambil penghapus. Dikerjakan dalam satu tangan. Tapi kalau dia lepas dulu pensilnya, ambil penghapus, itu akan memakan waktu yang agak lebih banyak gitu ya. Tidak efisien jadinya. Nah, berikutnya adalah koordinasi 2 tangan. Prinsipnya adalah tangan yang pasif membantu tangan yang aktif. Jadi kalau kanan, ya berarti yang kiri untuk membantu menstabilisasi, baik memegang kertasnya ataupun menahan penggarisnya, itu sangat diperlukan. Nah, ini aspek yang mempengaruhi menulis. Pertama tadi sudah disebutkan ya, ada postural, kemudian ada sistem sensorik. Sistem sensor tadi ada yang pertama adalah visual. Visual ini bagaimana anak bisa melihat objek secara akurat, jelas, nyaman. Dia nggak distraksi nih. Kalau di kelas nggak distraksi sama gambar yang terlalu ramai ataupun teman-teman yang hilir mudik. Nah, begitu pula ketika mereka menyalin. Jadi misalnya nomor 1 ada kata bola, nomor 2 juga ada kata bola. Mereka tetap bisa fokus bahwa dia sedang mengerjakan nomor 1. Di taktil itu urusannya sama menggenggam, jadi mereka bisa merasa raba, nyaman, megang alat tulis, jadi bisa lebih tahan lama. Nah, di proprioseptif, anak-anak ini belajar untuk mempertahankan duduk tegak. Duduk tegaknya itu berarti nggak bungkuk. Kenapa? Kalau mereka duduknya bungkuk, itu akan mempengaruhi kekuatan ataupun ketahanan dalam belajar. Kemudian akan mempengaruhi ketahanan dalam pegang pensilnya juga gitu. Jadi kalau terlalu bungkuk nanti effortnya akan lebih banyak yang dia pakai. Nah, kemudian di area proprioseptif, anak juga belajar untuk kekuatan menggenggam. Kalau menggenggam pensilnya terlalu kuat, nanti hubungannya sama kualitas garisnya. Garisnya terlalu tebal, tapi terus nanti kalau dihapus jadi kotor atau kertas nggak kuat, nanti kualitas garisnya pun akan jadi lebih tipis. Di area vestibular, anak-anak belajar kemampuan menerima instruksi. Jadi kalau gurunya bilang, buka halaman 5, kerjakan nomor 15. Nah, apakah mereka bisa membedakan bahwa, oh yang dikerjakan adalah tadi buka halaman 5,
kerjakannya nomor 15, atau jangan-jangan mereka terbalik nih, gitu ya. Nah, terus juga mereka harus belajar mengatur jarak. Jarak itu spasi nih, spasi antar huruf, antar kata. Kemudian juga harus bisa mengatur tinggi huruf. Jadi kalau huruf H sama huruf N itu beda nih tiangnya, gitu ya. Kemudian pengaturan arah, bisa bedain huruf B, huruf D, huruf W, huruf M. Oke, next. Oke, ini adalah contoh di mana sistem sensorik tadi mempengaruhi ke kemampuan menulisnya gitu. Jadi anak-anak belajar untuk mengatur ruang yang mau dipakai nih. Kalau misalnya papan tulis, buku tulis gitu. Mulainya dari mana? Mau dari ujung kiri, tengah, atau pinggir? Atau ketika tulisannya sudah mentok sampai ujung gitu kan, terus mau mindahinnya kemana? Apakah pindah lagi ke kiri atau tengah, atau akhirnya jadinya menumpuk gitu ya dalam satu baris. Oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, yang pastinya posisi menulis ya, yang seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa kalau kita mau ngomongin menulis berarti duduknya harus ergonomis, kakinya napak, lengannya menapak, punggungnya tegak. Kemudian kita juga perhatikan adalah posisi kertas. Kertas untuk anak tangan kanan dan tangan kiri, posisi kertasnya agak berbeda. Kalau kiri itu harus agak miring. Kenapa? Karena dia harus melihat hasil tulisan yang sebelumnya udah dibuat. Kalau sama tegaknya nanti dia agak ketutup, jadi agak susah. Nah, ini adalah memegang alat tulis ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau kita mengoptimalkannya di area menggenggam, nanti anak akan mengikuti alur-alur perkembangan pegang pensil yang baik sampai akhirnya mereka menguasai memegang pensil dengan konsep 3 jari ya gitu. Jadi kalau 3 jari yang terpenting adalah ini ya, bentuk lengkung antara ibu jari dan jari telunjuk itu harus terbuka, atau kita sebutnya bahasanya web space gitu ya, harus web space, dan posisi jari ketiga ini harus menopang. Nah, jari keempat dan kelima ini digunakan untuk stabilisasi ya, untuk stabilisasi gitu. Jadi yang kerja yang ini aja, 3 jari ini aja. Nah, kenapa sih gitu? Karena fungsi 3 jari yang atau web space ini adalah untuk memposisikan si pensil atau alat tulis ini untuk posisi miring gitu. Kalau posisinya tegak, ya meskipun 3 jari, perbedaannya akan tetap ada gitu ya. Web space-nya akan sempit. Kalau udah sempit, akhirnya penekanannya pun jadi berlebih. Nah, ini adalah contoh dari pola pegang yang tidak efektif gitu kan, dimana anak ini memegang dengan bagian ujung jari, lengannya nggak nempel, terus jadinya hasilnya jadi ngambang, jadi tipis gitu ya, gitu. Jadi penting banget kita perhatikan posisi-posisi pensil itu sendiri. Oke, ini adalah pegang pensil yang memang sudah 3 jari ini. Kita lihat nih, anak ini sudah 3 jari, tapi yang terjadi adalah lengkungnya nggak terbentuk, dan dia kalau kuat sama di bagian jari tengah, ya. Kalau kita turunkan, baru akhirnya tulisannya kita lihat bahwa tebel banget gitu ya, atau tulisannya jadi ditekan banget, gerakannya lambat gitu. Dan karena tadi kita lihat ya bahwa jari keempat dan kelima ini kan untuk stabilisasi. Kalau kebuka kayak tadi, ataupun dia terlalu nggak nutup ke dalam, nanti keseret-seret nulisnya. Kalau nulisnya keseret-seret, jadi pelan gitu. Nulisnya jadi pelan, jadi lebih lama. Akhirnya keluhan yang terjadi apa? Dia lebih lama dibandingkan teman-temannya untuk menyelesaikan aktivitasnya. Oke. Nah, tahapan dan alur pola menulis. Jadi yang terpenting adalah kita memang mengeksplorasi kemampuan anak-anak untuk di usia dimulai dari 2 tahun adalah membuat coretan. Jadi dimulai dari garis vertikal dulu, horizontal, lingkaran, dan seterusnya sampai silang. Nah, jadi kita jangan ngarepin anak-anak atau meminta anak-anak untuk langsung nulis nama ya, ibu bapak harus dibuat sesuai kaidahnya. Terus kalaupun membuat tulisan ke bawah, bukan dari bawah ke atas gitu. Nanti kalau dari bawah ke atas hasilnya nggak maksimal gitu, atau bisa menyerupai huruf-huruf lain, khususnya kalau membuat huruf kecil gitu kan. Huruf E sama P kalau buatnya dari bawah ke atas itu nanti akan mirip. Atau membuat huruf B sama angka 6 nanti akan mirip kalau kaidahnya nggak sesuai. Oke, next. Oke. Nah, bagaimana sih kita melatihnya? Yaitu pastinya adalah
kita bisa mengeksplorasi sih kegiatan anak-anak ya sehari-hari di rumah, kegiatan bermain gitu supaya sistem sensorik, motoriknya pun terolah. Kemudian jangan lupa minimalkan bantuan. Kita melihatnya proses bukan hasil gitu ya. Jadi anak-anak bisa berkembang secara optimal. Nah, ini usia perkembangan yang memang anak-anak belajar untuk mencoba makan sendiri. Kenapa kita fasilitasi? Karena di sini anak akan mencoba mengeksplor kemampuan fungsi memegang objeknya atau sendoknya sesuai tahapan perkembangan gitu. Nah, karena dengan memegang sendok otomatis nanti mereka tahu nih tangan aku berfungsi polanya seperti apa. Kemudian koordinasi dua tangannya pun jadi ikut terlatih gitu. Nah, Wah, kenal lagi. Ini. nah ini latihan festival bermain lah ya di rumah gitu kan. Kita bermain lakukan di rumah gitu kan dengan bermain seperti ini anak-anak dilatih nih untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, terus juga satu posisi yang sama, kemudian juga pastinya adalah interaksi bersama orang tua ya. Jadi bermain ini sangat penting buat anak-anak gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih Tante Meni untuk penjelasannya. Kita langsung aja lanjut ke materi yang terakhir ya dari Tante Ririn. Waktu dan tempat dipersilahkan Tante Ririn. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke aspek berikutnya yaitu ABA atau Behavior Therapy. Ya, kalau kita bicara tentang ABA, berarti kita bicara tentang perilaku, pembentukan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Perilaku positif dalam hal ini adalah anaknya mau menulis ya. Lebih bagus lagi anaknya suka menulis. Oke, di sini ada antecedent, ada behavior, dan consequence. Antecedent itu situasi, instruksi, stimulus, apapun yang mempengaruhi munculnya perilaku. Itu lalu perilaku itu sendiri dan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hal-hal yang diterima oleh individu setelah dia melakukan perilaku tertentu. Nah, keterkaitan ABC ini bisa kita lihat pada video berikut ini ya. Dari atas ke bawah. Ya, blungker. Enggak anu. Kupingnya ada orang tinggu. Oh. Kayak gini, Bu. Kayak gini. Enggak. Kita ajarin ya. Ya. Oke. Dari video ini terlihat keterkaitan ABC-nya ya, kita analisa sederhana saja. Jadi ibunya itu memberikan antecedent, yaitu memberikan instruksi kayak gini, tapi mungkin belum jelas ya, kayak gini tuh maksudnya sebenarnya sini suruh menyalin angka 3. Lalu anaknya di B, di behavior-nya itu muncul, dia berusaha menulis angka 3 tapi mungkin salah. Lalu dia ragu dan bertanya, kayak gini Bu, gitu. Lalu ibunya memunculkan konsekuensi. Kupingnya nggak perhatiin gitu. Terus ada kata enggak. Lalu konsekuensi ini menjadi A yang baru buat anaknya. Anaknya berperilaku menangis. Jadi sebenarnya mungkin ini tidak sepenuhnya salah dari orang tua ya, tapi mungkin orang tuanya juga bingung bagaimana sih caranya supaya anak saya bisa menulis gitu. Anaknya juga bingung karena tidak ada clue dari orang tuanya. Oke, nah dari ABC tadi sebenarnya pada intinya kita mau memodifikasi atau mengkutak-atik A dan C-nya supaya B-nya atau behavior-nya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah pertama kita mempertimbangkan dulu kondisi anaknya. Apakah anaknya sudah bisa pakai alat tulis yang pensil kecil atau pensil segitiga atau mungkin masih menggunakan spidol dengan penampang yang besar ya, disesuaikan dengan materi Ibu Meni tadi. Lalu kondisi emosinya. Apakah anaknya sudah siap belajar ataukah dia sedang sedih, sakit? Apakah harus dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya duduk di kursi, beraktivitas di meja, main-main dulu, baru masuk aktivitas menulis. Yang berikutnya adalah tingkat kemampuan anaknya. Anaknya sudah bisa
anaknya sudah bisa di tahap menulis yang mana, apakah masih huruf kecil, huruf besar, atau mungkin masih pre-writing ya, membuat garis, mencoret-coret, seperti itu. Nah, setelah kita tahu kira-kira kondisi anak kita itu sampai di mana, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ya, tadi alat tulis yang memadai, kursi, pencahayaan, dan yang penting juga adalah minim distraksi, yaitu situasi yang tenang, tidak ada gangguan, misalnya adiknya lewat-lewat atau mungkin suara TV, seperti itu. Dikondisikan dengan baik. Lalu mempertimbangkan juga kegemaran atau preferensi anak. Misalnya anaknya suka, dia mau pakai pensil yang mana, gitu. Misalnya, atau dia suka gambar apa, mungkin kita bisa sertakan dalam lembar kerja yang nanti dia kerjakan, gitu. Lalu, yang penting juga adalah membuat program yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Misalnya, dan targetnya jelas ya, dipecah tugasnya menjadi kecil-kecil atau yang biasa kita sebut dengan DTT, Discrete Trial Teaching. Misalnya menulis nama dengan huruf kecil gitu. Jadi targetnya jelas, apa yang mau kita capai jelas. Gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Good job. kesalahan anak. Potensi kesalahan dilakukan oleh anak atau yang biasa kita sebut di sini tujuannya adalah memotivasi anak agar dia mau mencoba lagi gitu. Kalau misalnya dia sudah trial pertama dia salah, trial kedua dia salah, belum tentu trial ketiga dia mau coba lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat anak jadi paham sebenarnya dia tuh disuruh apa sih gitu. Ketika dia coba satu salah dek, coba dua salah dek, tapi nggak ada clue, dia jadi bingung gitu. Sebenarnya saya disuruh apa gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan prompt. Body. Wow. Body. Big. Big. Body. Big C. Body. Yay! Good job. Big C. Big C. Big C. Wow. Good job. Then high five. Bubbles! You made a C! Bubbles! Yay! Video ini pertama kali anaknya make a C, ada instruksi yang jelas, make a C gitu. Lalu gurunya memegang tangan anaknya dan menuntun berkali-kali ya, berulang-ulang, dan tidak ada target harus kecil, harus rapi gitu, karena targetnya adalah make a C gitu. Lalu dicoba berkali-kali sampai anaknya bisa dilepas dan diberikan reinforcement, diberikan pujian dan hal yang dia suka, yaitu bubble. Lu mana lu bolu. Nah, pinter. 2, tulis bila, bi dulu, bi ya, bi mana i-nya, bi, la, cari la, pinter. Good job. Oke, di video yang ini ada bentuk prompt yang lain. Kalau tadi kita lihat prompt fisik penuh ya, diberikan oleh orang tuanya atau oleh gurunya, anaknya dituntun sepenuhnya. Kalau yang ini anaknya sudah lebih mahir, jadi diberikan bantuan berupa visual, yaitu dikasih pilihan-pilihan ejaan, pilihan-pilihan suku kata yang bisa dia pilih. Dan terapisnya juga memberikan prompt verbal, karena anaknya juga mudah teralih, sehingga harus berulang kayak li, karena kalau misalnya li lalu dibiarkan, mungkin anaknya akan lengah gitu ya. Di sini anaknya jadi bisa menulis apa yang ditargetkan oleh terapisnya dan diberikan good job, diberikan pujian. Oke. Berikutnya adalah boleh bisa Kamis, betul.
Oke, di backward chaining ini anak melanjutkan rangkaian tugas Yes. di bagian akhir. Jumat. Terus Jumat, Sabtu, pinter. Terus, wih, pinter amat sih, pinter sekali. Oke, nah backward chaining ini adalah salah satu strategi anak menyelesaikan tugas ya. Chain itu artinya rantai, rangkaian tugas. Nah, anak di sini melanjutkan di bagian akhir. Misalnya pada menulis nama, let's say namanya Susi. Kita berikan kita yang mengerjakan S, US, lalu dia melanjutkan I. Setelah itu Mahir dia menulis I, lalu dia menulis SI, lalu menulis sampai menulis satu kata utuh. Nah, bisa juga diterapkan untuk anak yang lebih mahir, misalnya ketika dia menulis nama-nama hari, gitu. Dia menulis minggu, lalu berikutnya menulis Sabtu, Minggu. Nah, sebenarnya saat dia mengerjakan dari hari Kamis ini, dia agak shock ya, kayak begitu dibuka worksheet-nya, dia agak terkejut. Tapi karena dia sudah punya pengalaman berhasil sebelumnya, akhirnya dia santai aja mengerjakan sampai selesai. Oke, setelah tadi kita sudah kutak-atik stimulusnya atau antesidennya, sekarang kita ke konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berupa reinforcer atau hal-hal yang menarik bagi anak dan tujuannya adalah memperkuat perilaku anak. Reinforcer ini sangat penting ya, karena ini menentukan apakah nanti anak mau coba lagi. Apakah anak mau belajar sama orang ini lagi, seperti itu. Reinforcer ada yang diberikan secara langsung, memang harus langsung ya, maksudnya ketika anak berbuat baik, berbuat yang sesuai dengan target, langsung diberikan, sehingga anak tahu perilaku mana yang di-reinforce gitu, perilaku mana dari saya yang baik. Nah, ada yang secara langsung diberikan reinforcernya, ada juga sistem token. Di sini anak belajar untuk menjalani proses. Oke, jadi nanti sistemnya, misalnya bentuknya seperti ini ya, saya ada contoh. Jadi misalnya bentuknya adalah stiker. Nanti setiap kali tugas anaknya bisa mendapatkan satu stiker ini misalnya. Ini bisa berupa simbol stiker seperti ini, bisa balok, bisa kelereng. Yang pasti anaknya tahu sampai sejauh mana dia harus mengerjakan tugas. Gitu. Setelah ini selesai penuh, dia bisa mendapatkan reinforcer yang sebenarnya. Itu dia bisa tukar gitu. Jadi semacam seperti tiket gitu ya. Here, look, wow, awesome, wow, very good, for you, your turn, good boy, little pony, here I come, okay, now here, balloon, wow, amazing, wow, pinter banget, good boy, your turn. Yes, here. Little pony. Okay, next. Iya, oh little pororo. 1, 2, good boy, super good. Okay, here. Yes. Okay, your turn. Wee! Okay, next. Here. Oh, little Barney. Okay, nanti ya. Wow, look. Yes, good boy. Very good. Your turn. 1, your turn again. Wee! Ada jatuh. Here. Wow, apa? Finish. Dapat orange-nya nih. Pinter ya. Good boy. Nah, ini salah satu manfaatnya juga adalah tidak perlu menahan anak, jadinya
menjepit atau menahan dia sehingga dia mau tetap bertahan di meja menyelesaikan satu rangkaian tugas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante Ririn, Tante Yesi, dan juga Tante Meni.